Pernah merasa ditinggalkan begitu saja tanpa alasan atau mungkin kamu sedang berjuang menahan rindu kepada seseorang yang menjauh dan berubah sikap? Jangan buru-buru mengejar atau memohon. Dalam video ini, kamu akan menemukan 10 cara psikologis yang terbukti efektif untuk membalik keadaan dan membuat mereka kembali mengejar perhatianmu. Bahkan bisa sampai menyesal telah pergi. Kita akan membahas teknik-teknik halus namun powerful seperti silent treatment yang elegan, strategi social proof yang menggugah rasa cemburu, cara membangkitkan rasa kehilangan tanpa berkata apa-apa, mengaktifkan scarcity effect dalam hubungan, dan masih banyak lagi. Video ini bukan tentang manipulasi murahan. Ini adalah tentang memulihkan harga dirimu, mengendalikan emosimu, dan membangun ketertarikan ulang secara cerdas. Jangan biarkan dirimu terus-menerus jadi korban perasaan. Saatnya kamu yang punya kendali. Tonton sampai habis dan tulis di komentar. Aku siap jadi versi terbaik dari diriku. Sekarang mari kita mulai. Inilah 10 cara psikologis elegan yang bisa membuat mereka menyesal telah kehilanganmu dan akhirnya kembali mencari perhatianmu. Prinsip pertama menjadi tidak dapat diprediksi. Sekarang saya tahu apa yang Anda pikirkan. Mengapa ketidakpastian begitu penting ketika seseorang menarik diri? Bukankah Anda harus menunjukkan konsistensi dan stabilitas untuk membawa mereka kembali? Inilah masalahnya. Ketika Anda menjadi terlalu mudah ditebak, Anda juga menjadi terlalu mudah dibaca. Dan ketika seseorang dapat memprediksi setiap gerakan Anda, mereka mulai menganggap remeh daya tarik misteri dan kegembiraan. Itulah mengapa menjadi tidak dapat diprediksi bukan hanya sekadar taktik tetapi game changer. Ini tidak berarti Anda mulai bertindak tidak menentu atau memainkan permainan pikiran. Mari kita perjelas bahwa ini tentang menjaga mereka tetap waspada memastikan bahwa mereka tidak merasa sudah mengetahui semuanya. Ketika mereka tidak dapat memprediksi langkah Anda selanjutnya, Anda membuat mereka penasaran. Seseorang yang tidak dapat dengan mudah mereka abaikan atau anggap remeh. Dan biarkan saya memberitahu Anda, teman-teman. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang menjadi sedikit misteri. Bayangkan ini. Anda sedang menjalin hubungan dan segala sesuatunya menjadi agak membosankan. Anda mengalami rutinitas di mana mereka tahu persis apa yang diharapkan dari Anda. Ketika Anda mengirim pesan teks, bagaimana Anda akan merespons apa yang Anda katakan itu nyaman? Tetapi kenyamanan tidak selalu merupakan hal yang baik dalam hubungan. Hal itu dapat menyebabkan rasa puas diri dan mereka mulai menganggap Anda akan selalu berada di sana, melakukan hal yang sama, bereaksi dengan cara yang sama. Tetapi bagaimana jika Anda malah sedikit mengguncang? Bagaimana jika Anda tidak lagi mudah ditebak? Katakanlah Anda biasanya yang memulai percakapan atau membuat rencana. Anda selalu menjadi orang pertama yang memeriksa untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Sekarang saya tidak mengatakan Anda harus berhenti peduli. Tetapi bagaimana jika untuk kali ini Anda tidak mengirim SMS pada pagi itu? Bagaimana jika Anda tidak segera membalas ketika mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungi Anda? Ini bukan tentang bermain keras untuk mendapatkannya. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda punya kehidupan Anda sendiri. Bahwa Anda tidak hanya menunggu sampai mereka memperhatikan Anda. Ketika Anda menjadi tidak bisa ditebak, Anda pada dasarnya memberitahu mereka bahwa Anda belum diketahui semuanya dan bahwa Anda sangat menarik sehingga membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Anda. Mengapa Anda tidak bereaksi seperti biasanya? Tiba-tiba Anda bukan hanya kehadiran tetap yang mereka harapkan. Anda adalah seseorang yang berlapis-lapis, seseorang yang tidak mudah dijabarkan. Dan jujur saja, sedikit misteri akan sangat bermanfaat. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa menjadi berwarna dengan warna pemikirannya. Ini berarti bahwa ketika Anda mengubah perilaku, pemikiran, dan pendekatan Anda mengubah cara orang lain memandang Anda. Dengan menjadi tidak dapat diprediksi, Anda mengubah cara mereka memandang Anda. Anda tidak lagi sekedar konstan dalam hidup mereka. Anda adalah seseorang yang dinamis, seseorang yang membuat mereka terus menebak-nebak dan itu sangat menarik. Sekarang Anda mungkin berpikir, tetapi bukankah hal ini akan membuat mereka semakin menjauh? Jika mereka sudah mundur, bukanlah ini hanya akan memperburuk keadaan sebenarnya. Justru sebaliknya, ketika mereka mulai memperhatikan bahwa Anda tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan, hal itu memaksa mereka untuk memperhatikannya. Memicu keingintahuan yang merupakan langkah pertama untuk menarik mereka kembali. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang berubah. Mengapa Anda bukan orang yang mudah ditebak seperti yang mereka kira mereka kenal? Dalam keheranan itu, mereka mulai menyadari bahwa mungkin mereka telah meremehkan Anda. Pikirkan tentang ini. Ketika seseorang menjadi mudah ditebak, mereka menjadi aman. Meskipun keselamatan itu penting,
Hal itu tidak selalu memicu gairah atau keinginan. Kemampuan yang tidak dapat diprediksi di sisi lain menjaga segala sesuatunya tetap segar. Hal itu membawa elemen kejutan yang dapat menyalakan kembali minat dan membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Ketidakpastian yang membuat Anda mudah diingat, yang membuat Anda menonjol dari yang lain. Mari kita tambahkan sedikit humor ke dalamnya. Bayangkan mereka terbiasa dengan Anda yang selalu siap dihubungi pada jam malam. Tetapi kali ini ketika mereka menelepon, Anda keluar dengan teman-teman bersenang-senang dan Anda hanya mengirim pesan singkat, tidak bisa bicara menyusul nanti. Tiba-tiba merekalah yang menunggu bertanya-tanya apa yang begitu menarik sehingga Anda tidak bisa berbicara. Itu perubahan kecil, tetapi cukup untuk membuat mereka memikirkan kembali dinamika Anda. Anda tidak lagi hanya di sana menunggu. Anda punya urusan sendiri. Dan inilah mengapa ketidakpastian ini sangat efektif. Ini bukan tentang permainan pikiran. Ini tentang menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki kedalaman dengan kehidupan yang tidak berputar di sekitar mereka. Hal itu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak dapat meremehkan Anda karena mereka tidak tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Dan itu menarik. Hal itu menarik mereka kembali karena mereka ingin mengetahui tentang Anda. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi dan mereka tidak ingin ketinggalan informasi. Jadi, teman-teman, jika Anda siap untuk menambahkan sedikit misteri dalam hidup Anda dan membuat mereka melihat Anda dalam cara yang benar-benar baru, berikan komentar di bawah dengan kalimat "Aku akan membawanya kembali". Ini adalah komitmen Anda untuk menjadi tipe orang yang tidak bisa mereka abaikan. Seseorang yang menarik, dinamis, dan benar-benar tak terlupakan. Mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa Anda bukan sembarang orang. Anda adalah seseorang yang layak untuk dikejar. Jadi, teman-teman, jika Anda memiliki pertanyaan, buang saja mereka ke dalam komentar. Anda mungkin memiliki perspektif yang berbeda dan saya ingin mendiskusikannya lebih lanjut dengan Anda di sana. Dan jika semuanya sudah jelas, silakan dan sukai video ini. Dan jangan lupa berlangganan sekarang. Saya tahu segalanya mungkin tanpa sedikit berisiko di sini. Ketika seseorang menarik diri, Anda harus mengambil risiko. Karena sejujurnya Anda sudah berada di ambang bahaya, jadi mengapa tidak memperbaikinya untuk selamanya? Itulah mengapa sangat penting untuk tetap bertahan sampai akhir. Langkah selanjutnya yang akan saya bagikan kepada Anda adalah langkah yang benar-benar akan mengubah situasi menjadi tidak dapat diprediksi benar-benar ampuh, tetapi tidak akan menyulut api dengan sendirinya. Anda harus menerapkan 10 kebiasaan ini untuk benar-benar menyelamatkan hubungan Anda. Jadi, tunggu saja dan mari kita selami paket lengkapnya. Karena ketika Anda berkomitmen pada prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya mencoba untuk membawa mereka kembali. Anda menyiapkan panggung untuk hubungan yang lebih kuat dan lebih tangguh. Nomor 2, selalu membela diri sendiri. Sekarang mari bersikap nyata. Jika seseorang menarik diri, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah mulai berusaha sekuat tenaga dan membiarkan mereka menggunakan Anda sebagai sampah dengan rela menjadi boneka yang selalu mereka dambakan. Membiarkan mereka menarik senarnya sementara Anda menari mengikuti irama mereka. Itu bukanlah sikap tabah dan tentu saja tidak menarik. Tetapi mengapa membela diri sendiri sangat penting dalam situasi ini? Mengapa itu membuat perbedaan besar ketika seseorang mulai menjauh? Biarkan saya menguraikannya untuk Anda. Ketika Anda membela diri sendiri, Anda mengirimkan pesan yang jelas. Saya di sini bukan untuk dimanipulasi atau dianggap remeh. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tidak menoleransi diperlakukan sebagai renungan. Disinilah kekuatan sebenarnya terletak ketika Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tidak akan mengkompromikan martabat Anda hanya untuk menjaga seseorang di sekitar Anda. Anda membalikkan keadaan sekarang. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi mereka sudah menarik diri dan Anda menyuruh saya untuk berdiri bagi diri saya sendiri. Apakah ini waktu yang tepat? Bukankah ini hanya akan membuat mereka menjauh lebih jauh lagi? Teman-teman yang tabah, ini adalah sesuatu yang perlu Anda pahami. Jika Anda mengizinkan mereka menjadikan Anda boneka pribadi mereka pada saat ini, percayalah tidak ada akhir dari itu. Hanya akan berputar ke bawah mengarah ke akhir menyakitkan yang tak terelakkan di mana Anda merasa lelah dan tidak dihargai. Tetapi bagaimana jika Anda membalikkan keadaan di sini? Bagaimana jika alih-alih menuruti setiap keinginan mereka? Anda berdiri teguh, percaya diri pada harga diri Anda. Ketika Anda memilih untuk membela diri sendiri, bahkan ketika mereka menarik diri, Anda sedang melakukan sesuatu yang sangat kuat. Anda memutus siklus keputusasaan dan ketergantungan yang seringkali mengarah pada jarak yang lebih jauh dengan menolak membiarkan mereka mengendalikan narasi Anda. Anda mengubah dinamika sepenuhnya.
Mereka mungkin mengharapkan Anda mengejar mereka untuk menurunkan standar Anda hanya untuk mempertahankannya dalam hidup Anda. Tetapi ketika Anda tidak melakukannya, Anda berdiri tinggi dan menolak untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Hal ini membuat mereka lengah. Hal ini memaksa mereka untuk menilai kembali situasi untuk melihat Anda dari sudut pandang baru. Bayangkan kekuatan yang ada pada saat mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memanipulasi Anda. Mereka tidak dapat menarik senarnya dan membuat Anda menari mengikuti iramanya. Sebaliknya mereka melihat bahwa Anda adalah seseorang yang mengetahui nilai diri Anda. Seseorang yang tidak akan puas jika diperlakukan buruk. Disinilah perubahan sebenarnya terjadi. Alih-alih mendorong mereka menjauh, membela diri sendiri justru dapat menarik mereka kembali. Karena mereka menyadari bahwa Anda bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap remeh. Yang mungkin terasa berisiko. Sepertinya Anda mendorong mereka lebih jauh dengan tidak menuruti permintaan mereka atau mengejar mereka. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda alternatifnya menjadi boneka sesuai keinginan mereka hanya mengarah pada jarak yang lebih jauh dan akhirnya berakhirnya hubungan. Membalikan naskah, Anda memberi mereka alasan untuk berhenti dan mempertimbangkan bahwa kehilangan Anda bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap enteng. Pada akhirnya membela diri sendiri bukan hanya tentang menyelamatkan martabat Anda, tetapi tentang mendapatkan kembali kekuatan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda bukan seseorang yang mudah disingkirkan. Ini tentang membuat mereka mengerti bahwa Anda pantas untuk diperjuangkan dan bahwa jika mereka ingin berada dalam hidup Anda, mereka harus berusaha mendapatkannya. Menurut Ketabahan, orang yang membela diri sendiri secara alami menjadi lebih menarik. Mengapa? Karena daya tarik sejati bukanlah tentang pesona yang dangkal atau upaya memenangkan hati seseorang, melainkan tentang mewujudkan kekuatan, integritas, dan harga diri. Ketika Anda membela diri sendiri, Anda tidak hanya membela harga diri Anda juga memancarkan keyakinan diam-diam yang orang lain tidak dapat membantu. Tetapi perhatikan kekuatan batin inilah yang membuat Anda menjadi magnetis. Orang-orang tertarik pada mereka yang mengetahui nilai diri mereka dan menolak menerima apapun yang kurang dari itu. Ini adalah kekuatan dahsyat yang dapat mengubah dinamika hubungan apapun yang menjadikan Anda orang yang tidak boleh kalah. Jadi, kawan-kawan, jika kalian siap untuk berdiri tegak dan merebut kembali kekuatan kalian, inilah saatnya untuk menegaskan sekali lagi, aku akan membawa mereka kembali. Ini adalah deklarasi kalian. Komitmen kalian untuk mewujudkan kekuatan yang secara alami akan menarik mereka kembali ke dalam orbit Anda. Mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa Anda bukan sembarang orang. Anda adalah seseorang yang layak diperjuangkan. Nomor tik, jangan putus asa. Mari kita bicara tentang prinsip ketiga. Jangan putus asa. Sekarang yang ini penting, kawan. Terutama ketika Anda merasakan sesuatu tergelincir melalui jari-jari Anda. Itu wajar jika Anda merasa panik ketika seseorang yang Anda sayangi mulai menarik diri. Tetapi keputusasaan adalah hal terakhir yang ingin Anda tunjukkan. Keputusasaan itu seperti penolak. Ia mendorong orang menjauh daripada menarik mereka ke dalam. Ketika Anda sedang putus asa, pada dasarnya Anda memberitahu orang lain bahwa nilai Anda bergantung pada kehadiran mereka dalam hidup Anda. Anda memberi sinyal bahwa Anda lebih membutuhkan mereka daripada mereka membutuhkan Anda. Dan ketidakseimbangan itu menciptakan dinamika di mana mereka merasa memegang kendali. Sejujurnya tidak ada yang menemukan keputusasaan menarik. Itu dianggap sangat membutuhkan, melekat, dan pada akhirnya menunjukkan kurangnya harga diri. Coba pikirkan, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana seseorang sangat membutuhkan perhatian Anda? Mungkin dia terus-menerus mengirim pesan atau berusaha terlalu keras untuk membuat Anda memperhatikannya. Hal itu membuat Anda merasa kewalahan dan mungkin bahkan kesal. Hal yang sama berlaku untuk orang yang ingin Anda raih kembali. Jika Anda terus-menerus membombardir mereka dengan perhatian untuk mencoba membuktikan nilai Anda atau memohon agar mereka tetap melakukannya, itu justru akan mendapatkan efek sebaliknya. Ambil langkah mundur dan bernapas. Keputusasaan seringkali didorong oleh rasa takut. Rasa takut kehilangan, rasa takut sendirian, atau rasa takut tidak menjadi cukup baik. Namun ada satu hal yang terjadi ketika Anda membiarkan rasa takut mendiktim tindakan Anda. Anda kehilangan kekuatan. Anda menjadi reaktif bukannya proaktif. Dan itu adalah cara jitu untuk menjauhkan mereka. Jadi yang harus Anda lakukan adalah menunjukkan kepada mereka bahwa Anda percaya diri dengan nilai Anda sendiri. Jangan mengejar mereka atau mencoba memaksakan segala sesuatunya agar berhasil. Sebaliknya, fokus pada diri sendiri dan pertumbuhan Anda sendiri. Ketika Anda berhenti bertindak karena putus asa dan mulai bertindak berdasarkan harga diri, sesuatu yang kuat terjadi.
Anda mulai mendapatkan kembali kendali atas situasi dan yang lebih penting, Anda mendapatkan kembali kendali atas emosi Anda sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Inilah yang perlu Anda ingat ketika Anda tergoda untuk bertindak karena putus asa. Anda tidak dapat mengendalikan perasaan orang lain atau apa yang mereka lakukan, tetapi Anda dapat mengendalikan cara Anda merespon dengan memilih untuk tetap tenang dan percaya diri. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tidak bergantung pada validasi mereka untuk kebahagiaan Anda. Bayangkan ini daripada membombardir mereka dengan pesan atau mencoba meyakinkan mereka untuk tetap tinggal. Biarkan saja mereka apa adanya. Anda fokus menjalani hidup dengan mengejar hasrat Anda dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda tidak mengabaikan mereka, tetapi Anda juga tidak mengejar mereka. Pendekatan ini menciptakan rasa misteri dan intrik. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Anda tidak bertindak seperti yang mereka harapkan? Mengapa Anda tidak putus asa untuk mempertahankannya? Dalam keheranan itu, mereka mungkin akan mulai menyadari nilai Anda. Jadi, jika Anda merasa seperti berada di tepi jurang dan akan kehilangannya, ingatlah prinsip ini. Jangan putus asa. Berdiri teguh pada nilai-nilai Anda sendiri. Dan percayalah bahwa jika memang demikian, maka keputusasaan hanya akan melemahkan posisi Anda. Tetapi kepercayaan diri, harga diri, dan kesabaran adalah kualitas yang akan menarik mereka kembali dan membuat mereka melihat Anda dalam cahaya baru. Nomor 4 dan harum. Mari kita bicara tentang prinsip berikutnya. Terlihat dan harum. Sekarang saya tahu ini mungkin terdengar dangkal pada pandangan pertama, tetapi jangan meremehkan. Kekuatan penampilan fisik dan kehadiran. Bagaimana penampilan Anda dan bagaimana penciuman Anda memainkan peran penting dalam cara orang lain memandang Anda. Terutama saat Anda mencoba menghidupkan kembali hubungan yang mulai memudar. Ini bukan hanya tentang kesombongan. Ini tentang mengirimkan pesan bahwa Anda menjaga diri sendiri. Bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menyajikan versi terbaik dari diri Anda. Ketika seseorang menarik diri, cara Anda menampilkan diri dapat membuat perbedaan. Pikirkanlah. Ketika Anda berpenampilan baik, Anda merasa baik. Dan ketika Anda merasa baik, kepercayaan diri terpancar keluar. Kepercayaan diri bersifat magnetis dan menarik orang ke dalamnya. Ini tentang menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tidak berantakan hanya karena mereka menjauh. Sebaliknya, Anda berkembang dengan penampilan yang lebih baik dari sebelumnya dan membuat mereka bertanya-tanya mengapa mereka mulai menarik.